Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang bergontakan. Saya sendiri Anindya Salsabila Ramadhani dengan NIM 20141110171 dan teman saya Yanti dengan NIM 20141110200. Kami di sini akan membahas tentang pembiayaan mudharabah dan murabahah di Bank Syariah. Mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah dengan dosen pengampu Ibu Puput Iswandiah. Di sini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian rukun dan praktek mudharabah, yang kedua praktek pembiayaan mudharabah di Bank Syariah, yang ketiga pengertian dan praktek murabahah di Bank Syariah. Yang pertama, pengertian dan rukun mudharabah. Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam 4 akad utama, yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzarahah, dan al-musyakah. Namun yang banyak dipakai di bank syariah adalah musyarakah dan al-mudharabah. Kedua, akad produk biasanya tergolong sebagai kontrak bagi hasil. Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak punya beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Adapun unsur atau rukun perjanjian mudharabah tersebut adalah yang pertama, ijab dan qabul, yang kedua adanya dua pihak atau pihak penyedia dana dan pengusaha, yang ketiga adanya modal, keempat adanya usaha, kelima adanya keuntungan. B. Praktek pembiayaan mudharabah di bank syariah. Dalam pembiayaan mudharabah atau bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak. Yang pertama, nisbah bagi hasil yang disepakati. Yang kedua, tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat. Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan nisbah yang akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan. Cara menentukan nisbah bagi hasil, yaitu nisbah. Untuk menentukan nisbah bagi hasil perlu diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis, tingkat return yang diharapkan, dan nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil. Berdasarkan teori yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan dapat dihitung dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, faktor yang diperhatikan dalam penentuan nisbah financing. Ada harga jual barang dagang, harga jual kepada pembeli, volume penjualan barang dagang per bulan, nilai penjualan, laba bersih penjualan barang dagang. Yang kedua ada profit margin. Yang ketiga ada cash to cash periode, yaitu lama piutang, lama persediaan, lama utang dagang. Yang selanjutnya terakhir hitungan, yaitu ada 2, nisbah sahibul mal dan nisbah mudharib. Permasalahan-permasalahan dalam pembiayaan mudharabah menurut beberapa pengamatan perbankan syariah, hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya yang pertama standar moral, yang kedua ketidakefektifan model pembiayaan bagi hasil, yang ketiga berkaitan dengan para pengusaha, keempat dari segi biaya, kelima segi teknis, 6 kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis, 7 permasalahan efisiensi. Apa sih perbedaan pembiayaan pada bank syariah dan bank konvensional? Yang pertama, pada bank konvensional biasanya menerapkan suku bunga dan perjanjian umum yang berdasarkan aturan nasional yang berlaku. Dalam hal ini, antara pihak bank dan nasabah dilakukan sesuai dengan kesepakatan jumlah suku bunga. Sedangkan di bank syariah tidak menerapkan suku bunga dalam setiap transaksinya, melainkan sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah antara pihak bank dan nasabah. Adapun cara menentukan perhitungan bunga dan bagi hasil, rumus nisbah bagi hasil pada bank syariah yaitu persentase dikali pendapatan nasabah. Yang kedua, rumus bank di bank konvensional. Rumus bunga di bank konvensional yaitu persentase bunga dikali cicilan pokok. Di sini ada contoh Excel, yaitu penentuan bunga pada bank konvensional yang warna hijau dan penentuan nisbah bagi hasil pada bank syariah pada warna oranye. Nah, untuk menentukan nisbah bagi hasil pada bank syariah yaitu adalah sesuai kesepakatan di awal, berapa persen untuk bank dan berapa persen untuk nasabah. Di sini saya mencontohkan yaitu 20% untuk bank dan nasabah 60%. Rumusnya tadi adalah persentase nisbah dikalikan dengan pendapatan nasabah. Nah, di sini pendapatan nasabah pada bank syariah per bulannya yaitu 6.072.000 dikalikan dengan 20%, yaitu untuk bank mendapatkan 1.214.400 per bulan. Sedangkan untuk nasabah, karena persentasenya 80%, maka nasabah mendapatkan
per bulannya yaitu 4.857.600. Sedangkan untuk bank konvensional yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebesar 13% dikalikan dengan cicilan pokok, maka mendapatkan sebesar per bulannya yaitu bunganya 144.444 rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yanti. Baik, di sini saya Yanti mencoba melanjutkan untuk presentasi kelompok 11, yang mana di sini kita akan membahas pengertian dan praktik murabahah dalam bank syariah. Jadi, pengertian murabahah itu akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan. Nah, hal ini ditetapkan oleh si penjual dan pembeli. Nah, sehingga skema akad murabahah adalah transparansi antara penjual kepada pembeli. Kemudian pembiayaan murabahah ini membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan penjual. Kemudian akad murabahah dalam perbankan syariah itu merupakan perjanjian antara nasabah dan bank dalam transaksi jual beli, di mana bank membeli produk sesuai permintaan nasabah, misalnya mobil. Kemudian produk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi sebagai profit bank. Dalam hal ini nasabah mengetahui harga beli produk dan perolehan laba bank. Jadi kesimpulan dari pengertian dan akad murabahah ini adalah murabahah itu suatu transaksi jual beli antara pihak bank dan si nasabah. Jadi nasabah akan datang ke bank untuk melakukan transaksi, misalnya mau pembelian mobil. Jadi bank akan membeli mobil tersebut ke dealer. Nah, jadi si pembeli ini harus mengetahui harga beli oleh bank kepada dealer tersebut. Kemudian mereka bersama-sama untuk menyepakati berapa yang akan didapatkan margin bank dan berapa angsuran yang harus dibayar oleh si nasabah. Kemudian lanjut ke dasar hukum murabahah. Dasar hukumnya itu Al-Quran dan Ijma. Nah, jadi berdasarkan fatwa Dewan Jadi dasar hukum murabahah itu Al-Quran dan Ijma. Nah, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah nomor 04 DSN MUI 2000 mengenai murabahah adalah penjualan barang yang menekankan harga beli kepada pembeli dan pembeli bersedia membeli dengan harga yang lebih tinggi sebagai perolehan keuntungan penjual. Yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa bank akan membeli mobil ke dealer dengan harga misalkan 200 juta, kemudian dia menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian ada ijma, ini mengikuti aturan yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, jadi hukum murabahah ini terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 29 dan Al-Baqarah ayat 271, Al-Maidah ayat 1 dan Al-Baqarah ayat 28. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Jadi di sini ada contoh soal yang dimana Dita mendatangi bank syariah untuk melakukan transaksi jual beli berupa barang mobil dengan harga 200 juta dan beban-beban yang dikeluarkan itu sebesar 4 juta. Kemudian urbun yang dimiliki Dita itu sebesar 60 juta. Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah berapa margin yang harus diterima bank dan angsuran yang harus dibayar Dita. Jadi kita tulis terlebih dahulu di selanjutnya. Jadi di sini diketahui tadi kan harga mobilnya 200 juta, kemudian beban-beban yang dikeluarkan ini 4 juta. Di sini kenapa tulisannya lunas? Dikarenakan beban-beban ini harus dibayarkan secara lunas atau secara langsung ke bank di saat itu juga. Jadi tidak boleh ini masuk ke dalam angsuran. Kemudian ada urbun 60 juta.
Urbun ini minimal 30%. Jadi 30% dari 200 juta ini 60 juta. Kemudian margin bank itu 20%. Jadi mereka melakukan akad atau kesepakatan kedua belah pihak bahwa margin yang akan didapatkan oleh bank itu sebesar 20%. Kemudian dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian kita cari pokok pembiayaannya. Jadi berapa yang harus dibiayai oleh bank ke nasabah. Jadi rumusnya itu harga mobil dikurang Urbun. Jadi harga mobil tadi kan 200 juta. Kemudian Urbunnya 60 juta. Jadi 200 juta dikurang 60 juta sama dengan 140 juta. Jadi ini adalah pokok pembiayaan. Kemudian kita cari margin banknya. Nah, ini rumusnya pokok pembiayaan dikali margin dikali jangka waktu. Pokok pembiayaan tadi kan 140 juta, kemudian dikali 20%, 20%-nya margin, dikali 1 tahun, kemudian dapatlah hasilnya 28 juta per tahun. Jadi yang didapatkan oleh bank atau keuntungan yang didapatkan oleh bank selama 1 tahun itu adalah 28 juta. Kemudian berapa angsuran yang harus dibayar oleh Dita tadi? Bisa kita lihat di sini ada pokok pembiayaan dikali margin dibagi jangka waktu. Jadi pokok pembiayaan tadi kan 140 juta dikali margin bank yaitu 28 juta. Kemudian dibagi 12 bulan atau 1 tahun dapatlah hasil 14 juta. Jadi angsuran yang harus dibayar Dita kepada bank selama 1 bulan itu 14 juta. Bisa kita lihat di sini pada tabel angsuran yang dimana yang berwarna orange ini tabel angsuran syariah dan ini yang konvensional. Jadi bisa kita lihat di sini dalam jangka waktu 1 tahun yaitu Januari sampai Desember. Kemudian nisbah bank tadi kan 20%. Jadi di sini 2.333.333 rupiah. Di sini maksudnya dalam sebulannya itu berapa yang didapatkan, margin yang didapatkan oleh bank dari 20% ini. Jadi sebesar ini. Kemudian jika ditotalkan dalam jangka 1 tahun tadi yaitu 28 juta. Di sini 28 juta. Kemudian cicilan pokok ini bukan termasuk margin bank, bukan termasuk yang keuntungannya 28 juta tadi, bukan. Jadi cicilan pokok ini sama dengan pokok pembiayaan. Jadi pokok pembiayaan tadi kan 140 juta. Jadi cicilan pokoknya 140 juta itu dibagi 12 bulan. Jadi berapa hasilnya? Nah, jadi sebulannya itu cicilan pokoknya sebesar 11 juta sekian. Nah, kemudian ada total angsuran. Total angsuran seperti tadi kan. Jadi angsuran setiap bulannya harus dibayar oleh Dita yaitu 14 juta. Kemudian totalnya 168 juta karena cicilan pokok ditambah dengan keuntungannya tadi 28 juta. Jadi 140 ditambah 28 juta sama dengan 168 juta. Kemudian di sini ada saldo akhir yang dimana di sini kan ada tuh 140 juta. Ini adalah pokok pembiayaan yang dimana jika dibayarkan dalam bulan Januari berkurang jadi 128 juta dan sekian. Kemudian dibayarkan lagi bulan Januari sisa segitu dan seterusnya. Kemudian bisa kita lihat tabel pada angsuran konvensional yang dimana di sini sama-sama pinjamannya 150 juta, cuman bedanya di sini ini dalam transaksi jual beli. Kalau ini ya hanya pinjaman tapi sama-sama pinjamannya 140 juta. Di sini sama-sama ada bulannya, ada total angsuran, ada cicilan pokok. Nah, kalau di konvensional kan bunga, kalau misalkan di syariah kan nisbah. Jadi sama-sama saja sebenarnya, cuman bedanya hanya di akad. Jika syariah ini tadi tuh transaksi jual beli, jika yang konvensional ini hanya pinjaman. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.